Nah, pemirsa itu tadi lihat kan, anak bayi aja sudah bisa menikmati spa dengan Iya. Choco Bath ya. Tadi Enak ya, kita enak ya. ngeliatnya sambil ngerasa dipijat juga Iya, gitu loh. saya lagi nginget-inget waktu kecil nggak Kamu ada kayak gitu ada, ya. pakai Waktu spa coklat juga? boro-boro ya, Dilumpurin kayaknya nggak mungkin? kayaknya sama tukang pijit saya itu dibalurin pakai minyak kayu Minyak kayu putih putih, ya. Kalau minyak ini pakai coklat, telon, katanya oke. supaya bisa lebih enak. Nah, Oke. pemirsa di perbincangan kita tidak hanya ada Dokter Marini juga, tapi juga ada Diba di Ya. sini. Diba ini dari AIMI, AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Ini Betul. follower di Twitter banyak banget. Banyak ya? Banyak banget, termasuk saya udah follow. Wah, karena Asi juga mau belajar. Iya dong, gitu. harus ya. Pemirsa nanti juga kita akan buka obrolan kita lewat telepon bersama Ernest Prakasa. Ini adalah seorang ayah Asi. Nah, ayah Asi itu sebenarnya seperti apa? Nanti kita tanya-tanya Nanti kita ke tanya-tanya Ernest ya. juga. Dan Dokter Marini jangan kemana-mana, Diba juga jangan kemana-mana. Pemirsa, kita nanti akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Coffee Break. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi di perbincangan Coffee Break hari ini mengenai ASI. Ya, betapa pentingnya ASI dan juga nanti ada ayah ASI yang akan kita perbincangkan juga dengan Ernest Prakasa. Betul. Salah satu ayah ASI. Salah satu ayah ASI. Harusnya dulunya juga termasuk Ya, ayah ASI saya dong. membantu istri saya. Jadi pengertian ayah ASI ini yang harus dijelaskan ke masyarakat. Ya. Nah kebetulan tadi kita di awal udah membicarakan betapa pentingnya ASI selama dari 0 sampai 6 bulan, sampai berikutnya lanjut sampai 2 tahun. Kalau misalnya belum bisa sampai 2 tahun, ada caranya juga nanti kita akan obrolin juga. Nah Oke. sekarang sama Diba dulu nih. Ada Diba dari AIMI, yaitu Asosiasi Ibu Menyusui. Ini sebenarnya Diba, apa saja sih yang ada di dalam AIMI ini, informasi-informasi yang diberikan, support yang diberikan kepada ibu menyusui ini bentuknya seperti apa? Ya, kita merupakan wadah di mana orang-orang yang mendukung pemberian ASI. Dulunya awalnya sih memang para ibu dan lebih dihususkan lagi ibu-ibu yang menyusui atau yang memiliki anak yang disusuin. Jadi tapi belum tentu ibu-ibu yang sukses menyusui loh, karena pendirinya sebanyak 22 orang itu, pendiri AIMI, setengahnya, mungkin lebih dari setengahnya gagal menyusui. Dari situ malah kita berangkat membuat suatu wadah. So kembali, jadi ini wadah di mana bisa berkumpul para supporter menyusui. Jadi ayah boleh berada di situ, nenek yang mendukung menyusui juga ada di situ. Jadi gak mau kalah si nenek. Ayah ASI ada, nenek ASI ada. Nah, jadi bukannya si nenek mau menyusui lagi, bukan. Tapi memberi supporter. Supporter. Mereka adalah supporter. Jadi AIMI itu ada karena ingin memberikan dukungan. Dukungan dalam bentuk apa? Apapun. Kami para pengurus membuat suatu organisasinya. Alhasil kita bisa membuat kegiatan-kegiatan gitu ya, off air gitu. Terus juga kita di bidang edukasi. Kita memberikan kelas edukasi. Kita juga memberikan advokasi. Jadi ada regulasi undang-undang yang mengatur tentang pemberian ASI, AIMI ikut serta di dalamnya, harus memperjuangkan sampai ke sana. Lalu apalagi memberikan konseling. Konseling menyusui itu, konseling laktasi itu sangat diperlukan bagi ibu-ibu yang menghadapi tantangan dalam menyusui. Jadi peran kami insya Allah sih mengcover semua itu. Nah, itu yang dilakukan sama AIMI. Dan juga tadi saya senang juga sih mendengar bahwa ternyata ada nenek ASI juga, ada si ayah ASI juga, yang ternyata memang harus didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya ya, si ibunya ini ya. Karena ibu menyusui itu kan kondisinya bisa dibilang cukup fragile ya secara psikologinya ya. Tidak boleh emosi, tidak boleh kesel. Nah, bagaimana dukungan yang paling dekat lah ayahnya nih, suaminya. Saya sebagai seorang ini pria merasa tertantang untuk ikut serta juga ya. Jadi walaupun sudah tidak istri saya menyusui, tapi teman saya Ernest Prakasa menyusui? ini adalah Istrinya ya. Anaknya menyusui istrinya. Tapi kalau Ernest ini adalah seorang ayah ASI. Kita akan sapa dia ya. Halo Ernest. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik semuanya. Lagi cerah di sini di Jogja. Oh, Ernest lagi sedang berada di Jogja. Nah, pertanyaan pertama Nes, bagaimana proses Ernest sekarang menjadi seorang ayah ASI nih? Awalnya kami pria-pria ini, suami-suami adalah simpatisan dari gerakan AIMI juga, yang dikumpulkan oleh Diba waktu itu.
ini cowok-cowok yang mendukung istrinya, coba kita kopdar lah kecil-kecilan di situ. Dan pada waktu itu singkat cerita, salah satu di antara kami, Syafiq Bonto itu memang punya ide buat bikin buku soal perjuangan dia, sharing dia, memberikan ASI, menemani istrinya memberikan ASI. Itu akhirnya itu yang awalnya jadi gerakan individual, kita buat jadi kolektif. Akhirnya kita bikin, gimana kalau kita bikin buku nih dari sudut pandang ayah-ayah tentang pemberian ASI kepada anak, tapi peranan bapaknya gitu. Betul. Sekarang sejauh ini apa yang sudah dilakukan sama Ernest sendiri untuk istri? Perannya Ernest. Akunya pribadi. Iya. Iya. Anakku sekarang udah 3 tahun lebih, jadi asinya sudah kemarin cuma sampai umur 2 tahun aja. Sampai 2 tahun ya? Sampai 2 tahun. Jadi waktu itu ya dari mulai menyemangati, memuji, memberikan makanan yang enak-enak sampai mijitin. Oh, mijitin. Ini yang dipijit apanya, Nes? Yang pertanyaan saya. Yang dipijat itu casingnya. Oh, iya. Casingnya. Casingnya. Maksud badannya biar sehat, biar semangat. Biar rileks. Biar Ketika rileks. kondisi ibu rileks, proses menyusuinya pun akan lebih lancar. Benar. Gitu ya. Oke. Stress free. Stress free. Nah, waktu lagi membantu proses menyusui dari awal sampai 2 tahun itu, Ernest membantu apa aja sih? Misalnya memilihkan makanan, vitamin atau apa gimana? Ya sebenarnya kan menyusui itu adalah proses fisiologis tapi juga psikologis juga ya. Jadi kayaknya sih memang peranan suami itu lebih krusial di sisi psikologisnya gitu. Jadi untuk masalah gizi segala macam rasanya sih ibu juga udah sangat aware dengan itu. Jadi tugasnya bapak ya gimana menyediakan environment yang kondusif lah dari segi mental supaya istrinya happy, santai, relax, jadi bisa terus menyusui. Tapi gitu. kalau suaminya Ernest doyan bercandaan, pasti istrinya rileks, ya, pasti rileks. Ernest, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti Thank kita you, lanjutin Ernest. ngobrolnya kapan-kapan lagi. Oke. Iya, sama-sama, thank you. Ya seperti Ernest sampaikan ternyata peran ayah itu begitu penting ya untuk Penting banget. dari sisi psikologi sang ibu untuk membuat rileks. Karena betul ya dok, pengaruhnya jelas sekali ketika sang ibu merasakan stres ataupun sedikit tertekan ataupun baby blues begitu kan ketika baru melahirkan, berpengaruh dengan ASI yang keluar. Pengaruh sekali. Oh, gitu, Pengaruh gitu. dengan durasi kita. Jadi kita break dulu, nanti jawabnya di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama perbincangan kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Perbincangan mengenai ASI semakin seru di Coffee Break karena selain ada Dr. Marini, ada Diba, kita ketambahan lagi nih satu narasumber Betul. yang apa ya kalau bisa dibilang sudah sangat luar biasa karena beliau begitu ikhlas membantu memberikan ASI-nya, mendonorkan ASI-nya ya, lebih tepatnya lagi untuk anak-anak yang memang sangat membutuhkan ASI. Itu yang membuat saya tadi kaget. Diba tadi sempat di off air bilang ini anaknya 21 loh. Hah? 21 anaknya. Bagaimana cerita cara brojolannya melahirkan gitu ya? brojolannya, gitu kan? Ternyata anak dalam ASI-nya begitu ya. Oke, ada Mbak Alia di sini selaku pendonor ASI, Mbak Alia Jumhur Hidayat. Selamat datang. Selamat datang. Selamat pagi. Sehat ya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang masih mendonorkan ASI-nya? Sekarang kebetulan kan putri saya udah 2 tahun, jadi udah selesai. Sudah ASI-nya. selesai. Tutup pabrik. Tutup pabrik ya. Itu dia. Nah, pertanyaannya yang membuat saya bingung karena saya awam banget. Kok sampai sekarang ada sih donor untuk ASI? Apakah ini ada keterlibatan dari AIMI juga atau gimana? Atau gimana sih kira-kira? Jadi Inisiatif gitu ya Inisiatif, pertamanya kok bisa untuk jadi memberikan kayak pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi para pejuang ASI seperti Mbak Diba ini, Ayah ASI, terus dan orang-orang para pejuang ASI karena tanpa mereka benar-benar deh ibu-ibu zaman sekarang ya. Nggak mungkin kita bisa memberikan ASI eksklusif karena edukasi kita kurang. Itu terjadi sama saya pada saat anak pertama. Jadi anak pertama saya itu bisa dibilang gagal ASI eksklusif ya karena banyaknya mitos dari orang zaman dulu kan kalau bayi nangis itu ASInya kurang, ASI kita kering, harus makan ini, makan itu. Padahal sebenarnya? Padahal ya mitos, hanya mitos. Cuman mitos. Makanya setelah saya hamil anak kedua, saya dan suami itu ada niat kita harus
sukses untuk anak kedua ini, kita ikut kelas edukasi dari Aimi. Jadi suami istri kan kebetulan Mbak Diba waktu itu yang jadi ininya. Speakernya ya? Jadi speakernya. Nah itu kita betul-betul diedukasi mengenai bagaimana cara memaksimalkan, merangsang, menjaga hormon untuk agar ASINya itu lancar keluarnya. Dan kita praktekkan dari mulai fase hamil trimester ketiga sampai kita dengan tenaga medis kita bekerja sama, kita semua sampai karena saya sesar kan, itu juga ada mitos kan, sesar nggak bisa IMD. Nah di situ kita melakukan IMD sampai anak saya ditinggalin di dada itu 1 jam, di menit ke-45 dia berhasil untuk IMD. Nah itu IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Menyusui dini. Oke, menyusui dini. Oke. Nah itu luar biasa memang kita berhasil gitu kan. Jadi kita memutuskan mitos-mitos bahwa setelah sesar nggak bisa IMD, kita berhasil. Dan setelah itu juga tenaga kesehatannya sangat mendukung ya. Karena kita menularkan ibaratnya dari edukasi dari AIMI, kita tularkan juga kepada dokternya, kepada bidannya, dokter anaknya, suster-susternya, semua. Jadi itu Dan kita mereka full. sama-sama belajar jadinya Betul, semua. kita satu tim. Jadi alhamdulillah itu teamwork banget ya. Itu saya hari pertama masih di rumah sakit, hari ketiga saya berhasil memerah ASI 40 mili. Dan itu lumayan banyak. luar biasa. Iya. Awal-awal Untuk awal setelah ya? persalinan luar biasa. Luar banyak. biasa. Nah itu sampai dokternya juga Heran. kok bisa sih Bu ini? Makanya dok ikut edukasi dari Berarti bukan pengaruh kemasan ya, tapi kesehatan justru ya. Ini yang harus Salah diingat. satunya. Salah satunya. dan mindset juga. Mindset juga. Iya. Nah dok, ini secara kesehatan donor ASI itu nggak aman ya dok ya sebenarnya? Aman. Jadi sebenarnya banyak kasus sebenarnya saya ketemu di rumah sakit. Biasanya kan ASI itu baru keluar pada hari kedua ketiga. Sementara masih banyak ya ibu-ibu yang belum paham ini sehingga begitu habis melahirkan besoknya ASI nggak keluar udah Freak out. ya udah stres. Sementara justru tadi kan Mbak Rasi nanya bahwa psikologis seberapa erat hubungannya dengan produksi itu sangat erat karena ASI itu ada 2 hormon yang bekerja ya, oksitosin dan prolaktin. Sementara oksitosin ini sangat dipengaruhi oleh psikologis. Jadi Hormon cinta namanya. iya hormon cinta. Oh, ada ya hormon cinta baru tahu. Jadi saya bilang posisi donor ini mungkin sangat pas ketika ibu melahirkan 2-3 hari ASINya belum keluar, kemudian pada kondisi yang stres kan. Biasanya bayi menjadi kuning ketika ASI ini kurang. kalau nggak salah katanya ada undang-undang untuk ASI ya? Ya, Ada. Ini Mensupport ininya gitu apa? ya? Tapi mungkin perlu diluruskan sedikit juga bahwa memang penerima donor nantinya harus ada kriteria tertentu gitu. Tidak hanya secara psikologis, waduh ASI saya sedikit, waduh ASI saya kurang nih. Atau misalnya menjelang masuk kerja, cutinya sudah habis, aduh saya pingin stok tapi nggak bisa. Minta sama Bu Alia gitu. Itu nggak boleh ya? Tidak, Nah, gitu. Jadi betul, harus betul. ada kriteria khusus. Apakah misalnya ibunya meninggal karena perdarahan atau karena bencana? Karena pernah terjadi di Jogja, baru lahir anaknya, ibunya meninggal karena bencana, terus udah gitu sakit keras, tidak bisa menggerakkan anggota badannya karena menyusui kan harus memeluk, lalu atau anaknya yang sakit keras sehingga ibunya stres berat gitu ya, atau misalnya dalam kondisi prematur yang ya, jadi ada persyaratan khususnya, tidak hanya masalah psikis, karena tidak kalau psikis semena-mena ya. bisa kita naikkan tingkat kepedeannya, percaya diri. Masih bisa diperbaiki gitu ya. Dan Nah. itu bertemu ASI-nya dengan keluar. si konselor menyusui gitu. Makanya konselor menyusui ada. Ada. Kalau Nah, Mbak Alia sendiri ini ketika mendonorkan ASI-nya, apakah melakukan survei kecil-kecilan gitu kan kepada orang yang meminta, apakah betul nih dengan kriteria tadi memang memenuhi persyaratan gitu? Biasanya saya tanya dulu kasusnya apa, kenapa. Nah, kalau seperti Mbak Jiba bilang kasusnya memang dia sangat membutuhkan, saya langsung respon biasanya. Itu kemarin pertama kali butuh donor karena ibunya dioperasi. Ibunya itu menggunakan obat steroid. Steroid itu kan nggak bisa ya untuk menyusui. Jadi saya langsung itu tanpa pikir lama panjang. lagi langsung donor gitu. Begitu juga yang selanjutnya ada beberapa juga bayi kembar prematur, ada ibunya meninggal dunia, sampai yang bayi terakhir kan saya udah sangat berjuang keras karena anak saya tuh nursing strike ya, mogok menyusui langsung. Terus saya berjuang keras tiap 3 jam memerah, tapi pas ditelepon Al ada yang butuh nih, ibunya baru aja meninggal.
itu nggak bisa, saya nolak, nggak ngasih gitu kan. Jadi ya udah ambil aja deh yang stok yang ada gitu, nanti saya akan perah lagi seperti itu sih Nah, biasanya. sebelum dilanjutkan obrolan, kita ada penelpon Ibu Lili dari Pekanbaru. Ibu Lili Kita sapa di dulu ya. Pekanbaru. Halo Ibu Lili. Ibu Lili. Iya, halo. Halo, apa kabar Ibu Lili? Iya, halo. Ya, Bu Lili boleh pertanyaannya apa Bu Lili? Gini, Pak. Saya kan baru melahirkan, umur anak saya masih 3 bulan. Terus dia sekarang nggak mau ASI, Pak. Oh. Mau tanya sama dokter. Nggak Dia mau sampai ASI 2 ya? bulan kemarin aja. Cuman 2 bulan dia mau minum ASI-nya ya? Iya. Baik. Ibu Lili ada lagi pertanyaannya? Pas mau dikasih, mau diasikan, dia tak mau di-stop. Gimana tuh? Oke, Baik. Ya, istilahnya kan kalau nggak dikasih ASI, ketahanan tubuhnya atau apa gitu. Baik. Ibu Lili, terima kasih. Nanti akan dijawab setelah iklan Ibu Lili ya. Baik, terima kasih Ibu Lili. Terima kasih ya. Baik. Ibu-ibu semua nanti kita akan Satu-satunya bapak di sini ya. Satu bapak doang sih sekarang di sini. Kita akan jawab nanti ya setelah yang satu ini. Pemirsa Oke. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Sebelum jeda tadi ada Ibu Lili di Pekanbaru yang Ya. Bertanya Betul. kepada ibu-ibu yang ada di sini, anaknya mau menyusui hanya sampai usia 2 2 bulan, bulan. kemudian tidak mau lagi. Ini kira-kira Masuk di bulan ketiga nggak mau. sudah tidak nih. mau, padahal ASI Asinya sang masih ibu masih bagus. banyak. Ini penyebabnya apa? Dan kenapa gitu? Siapa nih? Bu Harus Dokter? ditelusuri. Mbak Diba? Harus kita telusuri. Di sini makanya peran konselor menyusui masuk gitu. Ditelusuri apakah bayinya nursing strike, mogok menyusui. Mogok menyusui juga banyak sekali sebabnya. Ibu hanya sekedar ganti parfum, ganti sabun, itu sangat pengaruh karena bayi sangat tajam penciumannya gitu. Jadi Karena dekat makanya sekali, biasanya ibu taruh di leher kan parfumnya itu karena ya, dekat dengan malah mungkin di baju. Atau yang kedua dia bisa mogok menyusui karena memang pola makannya berubah. Misalnya ibu mencampur dengan susu formula, ibu mencampur dengan makanan atau cairan lain bisa jadi. Atau yang ketiga memang ibunya sedang stres gitu ya, ada permasalahan di rumah, di kantor dan seterusnya membuat ibunya nggak pede. Akhirnya anaknya tahu loh, karena kan menyusui itu kan membonding. Bonding dia, jadi ikatannya kuat. Sehingga kalau menyusui itu, ingat menyusui itu tidak pernah hanya sekedar memberikan makan. Menyusui itu it's all about love. Kita mendekap, dekat dengan dada kita, dia dengar detak jantung kita dan seterusnya. So ditelusuri dulu apa yang menjadi penyebab dasarnya dari Ibu Lili tadi. Nah, itu harus ditanya juga sama Alia nih. Alia berapa yang sudah dibantu untuk menyusui? 20 ya? 20. 20 banyak banget. Banyak Luar banget biasa. ya. Ini Salut. boleh nggak? Aduh. Alia kan dari tadi pegang buku ya. Ini susunya pada saat sudah dikeluarkan, sudah diperas gitu ya. Diperah gitu ya. Disimpan di dalam lemari Di dalam es. freezer, betul. Boleh Itu lihat kan nggak? boleh dikasih Nah, lihat ya. ini apa namanya buku yang ada gambarnya di sini. Ini ASI yang disimpan. Ini ada berapa banyak di sini? Ini baru kulkas yang pertama, saya masih ada sampai 3 Koleksi freezer kulkas. gitu. Tiga. Karena kan manajemen asinya luar biasa ya, berkat edukasi itu sekali perah yang foto di paling bawah ya, itu saya pernah sekali perah mengeluarkan 900 mili sekali perah. Wow. Sampai ganti kanan kiri sampai ganti-ganti terus saking bagusnya manajemen ASI dan Asistennya pasti banyak nih ketika setting mindnya ya, setting mind kita tuh tenang, Relax. relax, terus didukung juga suami terlalu bikin happy gitu kan. Jadi Selalu. saya tuh ngeluarinnya tuh Juga enak gitu kan, lancar Plong sambil aja. plong aja kayaknya udah penuh gitu, ganti lagi, Ganti lagi. udah penuh lagi. Itu dalam satu hari berapa lama Alia harus duduk untuk kalau waktu masih menyusui nggak terlalu sering ya, tapi kan seperti Bu Lili juga, anak saya itu umur 10 bulan, dia tuh nursing strike karena gara-garanya saya bentak. Pada saat dia mulai gigit puting, refleks kan kita kaget. Terus saya cuman bilang gini, Neng kok gigit sih, nanti Bunda nggak kasih lagi ya gitu. Itu langsung dia nutup mulut pada saat pemberian ASI berikutnya. Dia trauma ngelihat payudara gitu. Padahal kalau misalnya dipikir secara logika kan tidak mengerti arti bahasa gitu ya. Tapi mungkin intonasi atau apapun itu Bahasa cinta. bahasa Mereka cinta. Tapi, Iya. ini kan tadi dari Alia sama Diba sama Dokter Nas. Sekarang kita mau nanya secara agama. Hukum agama tuh memberikan donor ASI itu diperbolehkan, dilarang atau masih dalam perdebatan. Kita sudah ada Pak Ustadz Agus Idwar. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, saya dipanggil Ustadz jadi merasa tersanjung ini. Wah, nggak apa-apa. Kita sama-sama Mas Ustadz. Agus. Asik. Pak Ustadz Agus, ini secara hukum Islam memberikan donor ASI itu seperti apa sih? Jadi gini, sebenarnya seorang ibu itu yang pertama ya kalau kita mau lihat basicnya dulu adalah memberikan ASI kepada anak itu landasi karena ketaatan kepada Tuhan, ya. Nah ini di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, ya 2 tahun penuh. Nah kalaulah ternyata si ibu tadi tidak bisa melakukan karena ada beberapa hal, alasannya juga bukan alasan yang dibuat-buat ya. Alasannya itu karena ibunya tidak bisa mengeluarkan air susu, ibunya kena penyakit, atau ibu si bayi meninggal. Begitu. Nah, dengan alasan inilah kemudian ya proses menyusui itu bisa digantikan kepada orang lain. Kalau dulu Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Betul. Ya. Nah, di dalam hadis pun dijelaskan di sana ya bahwa itu boleh melakukan hal tersebut dan ukurannya adalah itu kalau si anak sudah 10 kali ya bahkan rubah lagi 5 kali menyusui terhadap bayi yang bukan bayinya, maka sudah ada ikatan mahram. Nah, mahram inilah yang menyebabkan nantinya ada konsekuensinya. Si anak yang disusui tidak boleh menikahi ibunya ataupun anak perempuan dari ibu yang menyusui dia. Begitu. Karena ikatan saudara jadinya ya. Iya, ada ikatan saudara. Dan alasan menyusuinya itu karena bayi memang butuh, karena lapar ya. Jadi mungkin ada misalkan ASI yang dipergunakan bukan untuk konsumsi bayi, tapi untuk yang lain. Nah itu di luar konteks ini. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai bank ASI, yang pertama, apakah bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Ya betul-betul sehingga tahu nih ini ASI ini punya ASI apa gitu. Diberikan kepada bayi yang mana, jangan sampai nanti ketika dia dewasa dia tidak tahu nih bahwa dia punya ibu susu sebenarnya. Dan ketika ibu susu tersebut misalkan punya anak ya entah dia kenal nanti di kampus atau gimana kemudian menikah, nah ini menjadi tidak boleh. Saudara sesusu ya ini jadinya. Iya, nah ini jadi kayak sinetron kan seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan masalah bank ASI-nya ya, tetapi adalah bagaimana mekanisme yang ada di bank ASI tersebut bisa nggak menjamin hal-hal yang seperti itu tetap terjaga. Begitu. Oke, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi karena masih ada beberapa pertanyaan ya buat Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, nanti kita lanjutin lagi. Buat ibu-ibu ya yang mungkin lagi baru selesai menyusui dan dokter masih menyusui, nanti ASI kita akan ngobrol lagi sama masih tentang donor ASI dan juga secara hukum Islam. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Secara off-air tadi ada perbincangan yang menarik antara memerah dan memeras. Ternyata istilah memerah pun dipakai untuk manusia ya. Tidak sama sapi pun nggak ada masalah gitu ya, karena sama. Nah, kita masih akan ngobrol juga, tapi di sini katanya ada fenomena di Eropa itu ASI diproduksi secara massal karena sudah dijual secara bebas katanya. Dijual di toko segala macam. Alia pernah dengar informasinya juga sampai katanya ada es krim ASI es krim ASI pemirsa. Itu nanti kelanjutannya seperti apa ya? Kalau tadi kan Ustadz Agus, meskipun tidak ingin dipanggil Ustadz, Ustadz Agus tuh menyampaikan bahwa ada yang dibilang 10 dan 5 kali sampai merasa kenyang gitu kan. Nah, kalau misalnya bentuknya ice cream atau ASI dalam kemasan, bagaimana kelanjutannya ke depannya kalau katakanlah si bayi ini bertemu dengan bayi yang lainnya gitu kan. Nah ini masih sama Pak Ustadz Agus. Pak Ustadz Agus. Iya. Nah ini gimana nih, kita lanjutkan ngobrol bagaimana cara orang tua yang memang misalnya nih menanggulangi kalau misalnya fenomena yang seperti di Eropa terjadi di Indonesia. Ternyata ASI di Eropa ini diproduksi secara massal. Gimana nih kira-kira Pak Ustadz? Sekarang begini, setiap aturan yang dikeluarkan oleh Tuhan itu kan sebenarnya ada efek terhadap manusia. Nah, kenapa kemudian dijaga jangan sampai akhirnya menikah sepersusuan? Karena ini masalah genetika gitu. Oh iya. Ya kan? Bisa jadi ketika menikah dengan sepersusuan itu akan menyebabkan keturunan menjadi tidak baik. Ini yang dijaga di dalam agama Islam sampai detail seperti itu. Nah, kalau cara menyusui itu bebas-bebas saja. Bisa si bayi langsung menyusui ke ibunya atau dengan bantuan alat, ya. Nah, apapun caranya, yang jelas kalau sampai
susu seorang ibu yang bukan ibu kandungnya masuk ke dalam bayi, nah ini dan sudah memang betul ya, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 5, mazhabnya seperti itu. Tapi mayoritas itu akhirnya sepakat dengan 5. Nah itu sudah menjadikan si ibu tadi ya ada mahram dengan bayi tersebut. Ikatan Begitu. ya, ada ikatan jadinya. Ya. Nah kalau saya melihat memang budaya masing-masing tempat itu kan beda. Di Indonesia budaya dipengaruhi oleh agama juga gitu. Dan kalau kita bicara mengenai agama, pasti sumbernya di dalam kitab suci yang merupakan wahyu, pasti ada hal-hal yang sudah dipersiapkan Tuhan terhadap manusia itu sendiri untuk kebaikan manusia. Kalau dilanggar, nah itu pasti akan punya efek. Seperti itu kira-kira. Ya, Nah, akan efek ke anaknya misalnya. Dokter, terima kasih Pak Ustadz Agus. Sekarang kita ke Dokter Mari dulu. Dokter, ini gimana? Kalau melihat fenomena seperti ini ya, maksudnya tadi secara agama, sekarang secara Kesehatan dan berkaitan dengan klinisnya. genetik tadi. Iya, mungkin dari sisi kesehatan juga kita pun sebenarnya kalau misalkan untuk mendonorkan ASI juga kan harus jelas ya, apakah ibu ini dengan penyakit atau apakah memang harus di screening juga gitu. Jadi kalau menurut saya dengan fenomena tersebut tadi, kalau untuk di Indonesia sudah jelas saya tidak setuju ya, karena banyak hal yang tadinya bayi ini sehat gitu kan, ya bayi ini sehat, kemudian nggak tahu ASI ini Virus atau apa asal dari usulnya dari sumber mana ASI menjadi ya? sakit kepada bayi ini gitu. Tapi di sisi lain juga banyak bayi juga nih dok yang membutuhkan ASI karena mungkin ya keterbatasan si ibunya yang sakit atau meninggal atau gimana. Ini gimana kita ngelihatnya, apa yang dilakukan oleh Alia kan adalah hal yang untuk membantu bayi-bayi yang memang orang tuanya atau ibunya memiliki masalah. Ini gimana dok? Saya secara pribadi salut ya sama Mbak Alia ya, karena memang sejauh ini saya mengikuti beberapa jejaring sosial sudah mulai banyak nih. Saya ibu umur sekian, agama ini ya, anak umur sekian, agama Islam, apa segala macam, saya punya ASI banyak. Siapa yang membutuhkan silakan kontak nomor tersebut gitu. Sudah banyak sekarang ya. Ini kalau Mbak Alia sendiri, dia melakukan suatu mekanisme pendataan yang sangat cermat gitu kan. Mungkin bisa di-share sedikit Mbak Alia mengenai pendataan. Mungkin tambahan juga sedikit ya untuk yang para penerima donor ASI, biasanya saya selalu pesankan kepada mereka ASI yang diterima dipasteurisasi dulu. Itu kan ada caranya, bisa buka di web IMI juga, dipasteurisasi karena untuk mencegah hal-hal yang tadi dokter bilang kan, virus-virus yang nggak tahu dari mana gitu, itu hilang dulu. Nah, kalau untuk penerima donor ASI saya biasanya langsung didata semuanya, dari mulai nama bapaknya, ibunya, bahkan saudara-saudaranya, tanggal lahirnya, alamatnya, nomor telepon, semuanya lengkap. Nah itu saya bagikan ke mereka piagam satu-satu, seperti contoh di sini. Oh, ada piagam ada ini contoh ya. piagam Boleh satu, jadi kasih lihat semua nama anak dan tanggal lahirnya ada. Bentuk pencatatan gitu ya. Dan juga piagam. lagi dibikin DVD ya untuk perekaman mereka masing-masing bersama bapak ibunya. Itu akan dibagikan karena ini untuk pribadi, untuk dibagikan kepada setiap anak yang menerima ASI saya. One day mungkin mereka udah besar kan, bisa nonton lagi, oh ini ya saudara-saudara sepersusuan gitu. Dan Untuk ini semua untuk menghindari hal-hal yang tidak menghindari diinginkan tadi. ketika mereka dewasa, saling bertemu Saling dan jatuh tidak cinta. kenal sebelumnya, saling Iya. jatuh cinta gitu. Itu kan hal-hal yang ingin dihindari sebenarnya. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak, cuman durasi juga ini sudah betapa pentingnya durasi ini. Tapi sedikit sebenarnya di Indonesia itu sudah ada di PP ya, PP nomor 33 tahun 2012 itu di awal Maret ditentukan. Peraturannya cukup detail tentang pendonoran ASI. Nanti akan ada lagi Permenkes tentang teknisnya seperti apa. Jadi Indonesia bukannya tidak mau kita turut serta dalam seperti yang Eropa, fenomena Eropa, tapi memang karena ada batasan-batasan tertentu itulah akhirnya pemerintah pun turun tangan untuk membuat suatu peraturan. Di AIMI pun juga ada peraturan sama seperti Alia. Ada ada formulir harus diisi gitu. Nanti si ibunya mengisi, ibu penerima, ibu yang mendonor itu mengisi supaya nanti di kemudian hari menjadi pencatatan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Terima kasih sekali buat Diba, Dokter Marini. dan juga Sama-sama. Alia, terima kasih. Jadi betapa pentingnya ASI untuk seorang bayi. Betul. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk membantu ya. Yang pasti kita harus dukung dan support apapun bentuknya. Betul, termasuk ayah pun ya Betul. bisa mensupport, nenek pun bisa mensupport. Itu Oke. dia.
Pemirsa, terima kasih. Itu tadi obrolan bersama ibu dokter dan ibu-ibu yang penuh perhatian ini. Kita lanjutkan perbincangan kita lagi di Coffee Break.